Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual teman-teman, before I start ya, saya mau kasih lihat dulu sama teman-teman produk kalangan saya teman-teman yang tiap kali beda-beda lah teman-teman ya. Kayak gini. Kayak gini teman-teman ya. Nah ini warnanya kuning teman-teman ya ini ya. Nah kita juga apa nih, karena ini agak lumayan berat teman-teman ya, kurang lebih hampir 3,5 kg lah ya. Ini kita pasang handle teman-teman ya. Nah ini tebalnya nih 2,5 cm teman-teman ya. Nah ini 2,5 cm. Nah apa tuh ini lebarnya kurang lebih ini 30 cm teman-teman ya lebarnya ya. Panjangnya kurang lebih 35 cm teman-teman ya ini. Nah ini juga ukuran yang agak standar ya teman-teman. Ini bisa dipakai di rumahan juga bisa, di restoran juga bisa teman-teman ya. Itu atau di pabrik-pabrik juga bisa teman-teman, pabrik-pabrik misalnya like a food processing factories lah gitu ya teman-teman ya kan. Nah ini nanti saya kasih nanti saya kasih produk linknya di description box teman-teman ya, di Tokopedia ya. Nah ini kita buatan yang HMWP teman-teman ya, grade 500 ya. Jadi ini high molecular weight polyethylene yang grade 500 teman-teman ya, yang standar yang paling tinggi ya, yang buat biasa dipakai di international resto sama hotel-hotel teman-teman ya, yang udah paling standar lah, dia punya apa tuh grade-nya teman-teman ya kan, udah food grade juga ini ya. Nah gitu. Nah ini tapi kelebihannya teman-teman ya, ini kita tuh bisa dipoles kembali ya, jadinya ini permukaannya ya. Jadi bisa dipakai tuh apa? Bisa pakai gerinda bisa teman-teman, atau buffering machine juga bisa teman-teman ya, atau pakai amplas juga bisa. Jadi pertama pakai yang kasar dulu kalau mau pakai amplas ya, terus kedua pakai yang halus. Atau kalau teman-teman nggak mau repot ya bisa bawa ke bengkel bubut juga ya. Jadi mereka bisa lah haluskan permukaannya. Karena biasa bengkel-bengkel gitu kan mereka poles bahan besi ya, atau stainless steel ya. Jadi bahan plastik ini dia bisa teman-teman ya gitu. Ini warnanya coklat ya. Ini warna kuning. Nah ini saya kasih satu lagi, ini warnanya coklat teman-teman ya, ini ya. Ini juga sama teman-teman ya, ini ya kan kita juga pasang handle supaya tuh lebih lebih enak dibawanya lah ya gitu. Jadi lumayan agak berat soalnya ya kan, ini 3 kilo lebih juga ini teman-teman ya. Ini juga sama ini tebalnya 2,5 cm ya. Lebarnya kurang lebih ini ada 24 kurang lebih 24 atau 25 cm teman-teman lebarnya ya. Dan panjangnya kurang lebih hampir kayaknya 40 cm teman-teman ya kan. 38 kayak kurang lebih ya. Begitu ya kan. Nah ini juga sama teman-teman, ukurannya juga lumayan udah standar ya. Pakai di rumah juga bisa, di restoran juga bisa ya. Mungkin kalau mau ada yang mau kasih hadiah teman-teman, mungkin ada yang kerja di pasar ya, bisa jualan daging apa teman-teman, kalau memang mau bisa bantu ya mereka yang di pasar atau bagaimana juga boleh teman-teman, kasih gini talenan kayak begini ya. Dia pakainya juga bisa pakai sumber hidup teman-teman ya kan. Teman saya yang di Australia ya, dia pakai udah sejak saya udah 10 tahun lebih teman-teman ya, hampir iya mau 10 tahun 15 tahun lebih ada teman-teman. Jadi bawa saya punya ada 2 pieces di sana ya teman-teman, ukuran lebih segini juga ya, tapi warnanya putih ya begitu ya kan. Nah jadi ini teman-teman, nanti saya juga kasih ini produk linknya di Tokopedia teman-teman ya, di description box. Teman-teman bisa akses saya punya toko H3 Ranger sama juga ya di Tokopedia ya, atau for any custom and queries bisa DM saya di Instagram di H3 Ranger teman-teman ya. Oke, I'm going to start ini teman-teman, yang kasus ini yang lagi breaking news ya, yang viral ya. Ini yang ada satu suster tuh di mana tuh, di UK ya teman-teman, namanya tuh si Lucy Letby lah ya teman-teman, mungkin bisa Google ya. Ini ya bisa Google, udah ceritanya udah, ini newsnya ya, beritanya udah di mana-mana ya. Jadi udah semua udah breaking news ya. Mereka udah boleh dibilang udah viral teman-teman ya di UK ya. Benar-benar parah sekali tuh. Kenapa parah teman-teman ya? Kita kemarin pada baru bahas ya di video saya sebelumnya ya. Saya baru bahas mengenai suster yang tertukar, itu bayi yang tertukar di rumah sakit teman-teman. Itu dari kelalaian dari pihak rumah sakit ya kan. Nah sekarang ini suster ini malahan ini dia jadi dia udah dituduh benar-benar teman, dia juga udah mengaku bersalah, dia membunuh bayi teman-teman ya kan. Total ada 7 bayi ya yang dituntut ya kematiannya, tapi sebenarnya itu lebih ya, karena waktu terakhir dia waktu tahun, oke ini saya mau ceritain sedikit kronologinya teman-teman, ini aja ya, secara garis besar aja, cerita detail semuanya udah ada di online di mana-mana. Namanya tuh susternya Lucy Letby ya kan gitu, masih muda lah kayaknya, umurnya kayak 30-an gitu teman-teman ya gitu, kayak mungkin lebih muda lagi lah ya gitu. Nah, jadi ini kronologi teman-teman, kejadiannya dia mulai dari tahun 2015 ya sampai 2017 teman-teman ya kan, pas dia ditangkap sama polisi ya. Jadi awalnya itu tuh ya, itu sebenarnya jadi awalnya tuh nggak ketahuan tuh teman-teman ya kan, begitu. Jadi tiap kali ada bayi ya, ini ceritanya gini teman, tiap kali ada bayi yang baru lahir ya, bayi yang baru lahir kecil ya, atau prematur ya, prematur atau premature ya, di neonatal care unit dia punya departemen yang khusus untuk bayi-bayi semua teman-teman, di rumah sakit untuk ibu hamil ya, ibu yang melahirkan lah ya begitu ya kan. Jadi tiap kali ada bayi lahir ya, bayi kecil atau prematur atau bayi normal, bisa ada yang bisa kejadian kematian tuh teman-teman ya kan. Nah gitu, jadi mulainya tuh dianggapnya tuh kecelakaan atau bagaimana ya, awal-awal teman-teman, mulai dari 2015 ya, pas dia mulai kerja atau teman-teman, si suster Lucy ini namanya ya,
ya kan, Lucy Latbila ya namanya, kita panggil dia Suster Lucy aja ya, suster ini. Jadi apa tuh, pertama-tama memang orang tua agak kaget ya, shock, masa bayinya lahir nggak berapa hari gitu di rumah sakit baru melahirkan jadi meninggal teman-teman ya kan, begitu. Nah kejadiannya sekali. Terus waktu tahun 2015 aja itu udah ada kejadian, udah ada kurang lebih dalam setahun itu teman-teman ya, ada mungkin ada ya kurang lebih ada 5 kali ya, 5 bayi meninggal kurang lebih. Teman-teman saya detailnya kurang gitu ini ya. Teman-teman bisa Google, coba nanti bisa Google detailnya teman-teman. Jadi udah kejadian itu jadi selama 2 tahun teman-teman ya kan, 2 tahun total itu kurang lebih, jadi ada 7 bayi teman-teman ya begitu. Jadi dicek ya gitu ya, kenapa ini kok bayi pada meninggal ya. Ada juga yang bayi kembar ya kan, juga masih lahir cuma 6 atau 7 bulan ya, nah juga meninggal teman-teman begitu, pas dijagain sama pas di rumah sakit ini gitu teman-teman. Jadi mereka tuh ngecek semuanya ya, jadi siapa yang bekerja pada kejadian itu gitu teman-teman ya. Jadi dari kasus yang pertama sampai yang terakhir gitu teman-teman ya. Jadi yang dicek itu ternyata, oh ini si suster ini namanya si Lucy ini selalu ada di situ pas ada kejadian bayi meninggal gitu teman-teman ya kan. Jadi apa, mereka ngeliat, oh ini siapa yang sedang shift ya. Jadi kerjanya kan shift di rumah sakit lah ya, suster ya, shift lah ya gitu. Jadi shift siapa ini, oh ini shiftnya si ini gitu loh. Jadi semuanya ada faktor kesamaan teman-teman ya kan gitu. Pada awalnya ya ini kan dia kerja di rumah sakit, ini rumah sakit juga bukan rumah sakit biasa ya, rumah sakit udah ternama teman-teman, udah bertahun-tahun, sejak dari udah lama rumah sakit ini lah. Jadi awalnya tuh dia nggak, pihak rumah sakit tuh nggak terima itu teman-teman, komplain apa dari orang tua ya, ibunya yang melahirkan ya. Jadi nggak diterima gitu, bukan nggak diterima, mungkin ya diterima juga tapi nggak diproses teman-teman ya. Dianggapnya tuh lah ya, rumah sakit pasti ngebela karyawannya sendiri dong, bener nggak ya? Nggak mungkin rumah sakit bilang, oh iya dia salah, oh si dokter ini salah menyebabkan kematian, atau suster ini salah menyebabkan, oh iya bener, nggak mungkin lah rumah sakitnya. Pasti dia diem-diem di belakang layar juga, dia pasti mengelak lah ya kan. Nah, kita sudah tahu lah, itu udah cerita umum lah teman-teman ya begitu. Jadi itu ceritanya begitu terus teman-teman, sampai akhirnya baru pas tahun 2000 itu, dari awal 2015 ya, 2015, 16, 2017 si suster itu masih kerja di rumah sakit itu. Jadi langsung kasus itu, jadi polisi baru nangkep dia di rumahnya teman-teman, suster itu begitu ya kan. Nah selalu tuh ada kejadian dia ya. Ini by the way teman-teman ya, apa yang kejadian, jadi suster itu suster itu jadi ditangkap, jadi udah dibawa ke polisi tuh teman. Jadi jadi udah dimasuk ke pengadilan tuh teman-teman ya begitu ya kan. Nah ini yang nggak disangkanya teman-teman ya, ini suster ini ya, yang saya kagetnya juga, dia orangnya tuh kelihatannya tuh manis sekali loh, bukannya manis, maksudnya baik, kelihatannya baik dan nggak ada, dari foto-foto Instagramnya kesannya tuh ramah, baik, sweet lah ya, sweet looking lah ya begitu ya, sweet. Jadi kayak kesannya tuh kayak manis, dan bukan tampang yang suster yang kayak beringesan atau yang kayak gangster, tampang gangster atau kayak tampang penjahat itu enggak teman-teman, atau ya tampang kayak kasar atau sadis atau gimana, enggak teman-teman. Jadi tampangnya tuh dia tuh kelihatan, dia tuh baik ya, kelihatannya manis, kelihatannya sweet, dan kelihatannya tuh innocent gitu loh. Kelihatannya tuh kayak innocentnya, tampang kayak tampang nggak bersalah lah begitu teman-teman. Jadi awalnya tuh rumah sakit juga nggak percaya sebenarnya ya, ada bagian manajemen rumah sakit tuh ngebela suster ini gitu ya kan. Nah walaupun udah berkali-kali ya, terus tapi juga ada sebagian orang di tim manajemen juga meragukan gitu teman-teman ya kan, sama suster ini gitu ya kan. Sampai akhirnya digeledah ya rumahnya digeledah, dan dia menemukan tuh ada catatan gitu di buku diary dia, atau kayak post-it note sah begitulah ya. Nah begitu, oh dia tuh ternyata dia punya perasaan benci dan kesel gitu teman-teman, yang sama tuh bayi-bayi atau orang tua yang cerewet ya, atau bayi-bayi yang agak susah jaga, bayi-bayi yang sering nangis atau bagaimana ya, orang-orang tua yang cerewet gitu teman-teman. Jadi ketahuan dari dia punya diary notes atau gimana ya, dia di dalam rumah dia ya digeledah sama polisi, dia punya tuh perasaan-perasaan seperti begitu. Jadi walaupun di luar kelihatan manis dan sweet dan tampangnya innocent teman-teman, tapi di dalam hatinya itu ternyata tuh bengkok sekali gitu. Dia teman-teman punya perasaan benci dan tidak suka gitu teman-teman, kayak ingin, dia bilang tulisan terakhir dia di diary dia tuh bahwa dia ingin membunuh semuanya, membunuh dan menghabiskan semuanya yang bikin dia tuh, hidup dia tuh sengsara gitu teman-teman ya kan, yang menyebabkan hidup dia repot lah atau bagaimana gitulah tulisannya itu teman-teman begitu ya kan. Jadi itu yang bikin akhirnya polisi ya, pihak detektif itu juga akhirnya, oh ini loh tapi pas dia di interview ya di tempat polisi, dia masih tidak mengakui loh, masih tidak mengetahui itu motifnya kenapa gitu teman-teman ya kan. Nah sampai juga pernah ada kasus dia suka sama dokter ya, ini suster ini kan masih muda lah, single ya, dia suka sama dokter yang ada di rumah sakit. Jadi dia sengaja bikin bayinya itu, ini yang jahat ya teman-teman, dia sengaja bikin bayinya itu bermasalah, atau dia apain itu bayi ya, jadi sehingga tuh harus panggil itu dokter gitu loh ke tempat
ruang dia bekerja itu teman-teman. Jadi dia sengaja cari perhatian ya, cari masalah dengan bayi-bayi ini yang dia jaga ya, supaya tuh dokter itu yang dia suka atau dokter yang dia suka, yang dia naksir ya di rumah sakit, supaya datang ke tempat dia gitu. Jadi bayi ini dikorbankan gitu teman-teman, begitu. Itu jahat sekali begitu. Karena demi dia, kesukaan dia sama dokter atau bagian atasan dia atau manajer rumah sakit atau bagaimana ya, jadi dia panggil, dia bikin masalah dengan bayi itu ya, bayi yang dia jaga ya, seolah-olah bayinya apalah diapain sama dia atau bagaimana itu teman-teman. Jadi dokter itu bisa datang katanya berkali-kali teman-teman begitu, sampai keungkap gitu teman-teman, di interview juga yang staff-staff yang lain juga soalnya ya kan begitu. Jadi ini orang motifnya jahat teman-teman begitu ya kan. Kalau nggak salah dia dapat hukuman penjaranya itu ya seumur hidup loh ya kan, ini orang ya kan begitu. Jadi si pihak detektif sama rumah sakit, jadi dia bilang ya, pihak yang berwajib, polisi, dia bilang apapun yang dia pegang ya, misal kayak susu lah atau apalah peralatan bayi apa ya yang dia jaga, itu bisa jadi menyebabkan kematian untuk bayinya gitu teman-teman begitu ya. Saya baca cerita gini ya, saya keingetan sebenarnya kenapa saya mau bikin cerita ini teman-teman ya kan. Saya merasa tuh ya saya juga pernah ada kemiripan lah teman-teman ya kan, kemiripan lah saudara saya lah ya, saudara adik saya sama adik kandung saya yang dia juga pernah punya anak bayi teman-teman ya, pernah punya anak lah, anak ada beberapa sekarang ya. Nah, tapi waktu itu pernah ada yang anaknya nomor 3 lah ya, yang salah satu lah anaknya itu pernah juga meninggal teman-teman di rumah sakit ya. Saya juga agak sedikit trauma lah ya waktu itu ya, bayinya baru umur kurang lebih 5 bulan teman-teman ya kan. Tapi itu bukan bayi baru lahir, bukan, jadi memang udah keluar dari rumah sakit, memang ada masalah teman-teman, yang masalah anus ya, masalah anus maksudnya, jadi saluran pembuangannya itu jadi katanya nggak ada itu teman-teman ya kan. Jadi harus dari samping atau gimana untuk pembuangan atau gimana lah, tunggu dia umur berapa baru dia mau dioperasi buang ke bawah gitu teman-teman ya begitu. Memang katanya hal ini umum. Nah, jadi operasi ini untuk bayi yang baru umur beberapa bulan katanya juga umum teman-teman katanya ya kan. Tapi pada nyatanya adik saya ini bayinya memang itu dalam kurun waktu 5 bulan ya, 5 atau 5 bulan ya, bayinya meninggal umur 5 bulan teman-teman. Jadi dari 5 bulan itu dia udah ada operasi juga udah sekali atau 2 kali sebelumnya. Jadi pas operasinya ini yang ketiga teman-teman, bayinya meninggal teman-teman begitu. Yang harusnya tadi katanya dia bilang dari pihak rumah sakit, dia bilang oh harusnya nggak apa-apa ya, karena bayi-bayi lain katanya nggak ada apa-apa. Terus bayi dia juga nggak salah udah sekali atau 2 kali dioperasi, agak lupa ingat ya. Terus ini baru operasi yang kedua atau ketiga ini, jadi dia kena bayinya itu, jadi pas udah selesai operasi jadi bayinya meninggal gitu teman-teman. Sangat sedih sih sebenarnya begitu ya kan. Jadi saya juga tanya dong, maksudnya dari pihak rumah sakit bagaimana gitu ya kan ini. Jadi masa cuman begitu doang ya, apa tuh endingnya gitu lah, nggak ada gimana, atau ini ada kelalaian nggak dari pihak rumah sakit itu kan, maksud teman-teman ya kan begitu. Nah itu ya saya sih kalau misalnya apa tuh waktu itu saya sih juga nggak begitu ada kepikiran teman-teman. Cuman kita pikir kok bayi kita bisa meninggal pas dioperasi di rumah sakit itu teman-teman ya kan. Padahal kan harusnya kan sebelum dioperasi juga bayi juga nggak apa-apa ya, juga sehat-sehat aja, juga nggak ada masalah tuh teman-teman. Kenapa habis operasi tuh nggak meninggal gitu kan. Nah kalau tahu begitu kan jangan dioperasi dong, bener nggak? Ingat tunggu dia lebih gedean atau bagaimana ya kan. Nah kalau katanya enggak, bayi-bayi yang lain katanya nggak pernah ada masalah gitu teman-teman, katanya ya kan begitu. Itu semua dari pihak rumah sakit ya, nggak mungkin rumah sakit pasti dia ngebela dokternya dong, bener nggak teman-teman ya, ngebela dokternya yang operasi anak bagaimana. Jadi ini kadang-kadang kita nggak bisa tutup mata begitu aja teman-teman. Kita bisa pikir oh ini ada faktor kelalaian atau bagaimana gitu kan. Karena si suster ini juga dia kurun waktu 2 sampai 3 tahun itu, dia juga tahun pertama dia juga terus rumah sakitnya belain dia ya kan. Sampai akhirnya beberapa suster yang lain bilang baru mau mengakui teman-teman, tapi itu belakangan ya, tahun kedua apa tahun yang ketiga teman-teman, pas setelah 2015 mulai ya, 2016 2017 ya. Jadi kurang lebih setelah 2 tahun teman-teman, baru pihak rumah sakit yang lain lah, ada staff-staff yang lain pas di interview ya sama polisi, baru mau mengakui. Itu pun dalam satu manajemen rumah sakit itu pada berantem ya. Jadi ada yang membela, ada yang menuduh gitu teman-teman ya kan begitu. Kita bisa ngerti lah teman-teman ya, karena itu tadi tentang saudara saya yang bayinya meninggal teman-teman, itu juga satu kejadian yang ini ya, yang apa, saya merasa tuh ada sedikit hubungan teman-teman. Nah itu kemarin itu dulu juga ya, saya juga sebenarnya pernah kerja di bagian produk kesehatan teman-teman dulu ya kan. Nah kita punya tugas ya, saya sebagai produk manager ya waktu itu ya, saya produk ini produk dari luar teman-teman, tentang alat pacu jantung lah, segala macam, tentang alat pompa darah apa, adalah merek-merek yang terkenal di pasaran teman-teman ya, pompa darah apa, alat segala macam alat untuk, we call this critical medical devices teman-teman ya gitu ya kan. Nah itu kita punya tugas ke rumah sakit itu teman-teman ya kan, untuk promote
kita punya produk itu teman-teman, sama dokter-dokter sama suster-suster lah begitu. Jadi itu ketahuan teman-teman ya kan, dari teman-teman kita, dari rekan-rekan kerja semuanya di bidang alat kritis ya, alat kritis ya, bahwa tuh sebagai rumah sakit itu punya track recordnya yang jelek itu teman-teman. Saya mau jujur aja ya, saya nggak niat, saya bukan mau menjelekkan rumah sakit manapun teman-teman ya, cuman ini udah hal yang umum ya. Jadi tadi saya nggak tahu, tapi saya dikasih tahu bahwa tuh ini yang dari rumah sakit ini, saya dikasih warning, saya juga rumah sakit ini kamu harus promote-nya tuh lebih gimana. Terus rumah sakit yang lain promote-nya tuh agak santai aja, Jadi ada level-levelnya gitu. Kita sebagai produk ya, produk marketing manager teman-teman ya. Jadi itu udah ketahuan. Jadi dari saya punya atasan semuanya itu udah, namanya orang-orang udah ketahuan rumah sakit mana yang track record-nya jelek. Track record jelek itu berarti itu sering banyak kematian di rumah sakit itu teman-teman. Gampang masuk pasiennya, tapi nggak bakal bisa lolos, nggak bakal bisa keluar gitu. Ada rumah sakit lainnya track record-nya bagus, jadi angka kematian, kalau teman-teman mau ngecek ya begitu ya, misal ada orang keluarga atau bagaimana, mesti hati-hati ya, dicek tuh rumah sakit mana yang punya track record buruk ya, atau we call this like the low mortality rate ya teman-teman. Jadi angka kematian yang lumayan tinggi ya, jangan masuk ke rumah sakit itu ya kan. Nah, saya udah tahu tuh kurang lebih yang mana-mana teman-teman. Dulu saya tinggal di daerah Gajah Mada lah ya, teman-teman tahu lah daerah situ yang rumah sakit mana yang paling terdekat, paling besar ya, jadi dulu punggung popo saya juga ternyata masuk ke rumah sakit itu karena paling terdekat teman-teman ya kan. Saya nggak usah kasih tahu teman dari Gajah Mada, teman-teman udah tahu sendiri paling dekat daerah mana yang rumah sakit yang paling lumayan terkenal teman-teman ya begitu ya kan. Jadi emang bener, saya punya punggung maksud saya punya kakek ya. Jadi masuk situ juga udah nggak keluar ya kan, masuk situ udah nggak sadar, akhirnya juga meninggal teman-teman ya kan begitu. Nah, popo saya juga sama ya kan, popo saya maksud nenek saya teman-teman ya, juga sama masuk ke rumah sakit itu juga karena paling dekat dari Gajah Mada ya. Dulu saya punya keluarga besar semua ada di Gajah Mada teman-teman ya kan. Juga ke rumah sakit itu juga sama, nggak lolos juga teman-teman. Jadi itu waktu saya belum tahu, saya masih kecil waktu mereka meninggal ya. Nah, popo punggung saya, tapi udah baru saya kerja, pas saya pulang dari luar, kerja di sini ya. Nah, terus saya baru dikasih tahu teman-teman bahwa tuh oh ternyata ini loh rumah sakitnya yang ini yang mana-mana aja gitu. Kalau teman-teman mau cari tahu ya bisa coba cek sendiri. Saya nggak akan kasih tahu nama-nama aja teman-teman ya. Begitu, cuman teman-teman bisa cari tahu sendiri aja begitu ya kan. Jadi kita jangan masukin tuh orang tua kita atau orang-orang sakit mana gitu ya untuk ke tempat itu, karena udah bisa masuk nggak bakal bisa keluar karena udah ketahuan track record-nya tuh selalu banyak yang meninggal di rumah sakit itu gitu teman-teman. Begitu aja sih ya kan. Nah, ya saya cuman mau bikin sharing cerita ini teman-teman, harus bisa tuh berhati-hati gitu ya kan. Anak maksudnya bayi ya, kita masuk ke rumah sakit bukan hanya rumah sakit, misalnya kayak dokter klinik segala macam teman-teman, itu juga kita harus bisa ngecek yang benar gitu teman-teman ya, sebelum kita mentang-mentang deket atau itu yang paling terpopuler atau bagaimana, jadi kita masukin mereka ke sana atau bagaimana gitu teman-teman ya kan. Jadi begitu juga ya. Jadi kasus ini di Inggris ini teman-teman, si suster yang Lucy lihat di ini ya, kita balik ke situ ya kan. Setelah saya tadi sharing saya punya pengalaman pribadi saya gitu teman-teman ya kan, itu rumah sakit juga terkenal gitu. Jadi gara-gara dia ini ya, jadi semuanya ini pada bikin revolusi baru gitu teman-teman. Jadi di rumah sakit juga pada dicek gitu teman-teman ya begitu. Ada kan suster-suster yang kurang ajar yang bikin kematian begitu gitu teman-teman, atau bukan yang suster ya, dokter-dokter pun juga yang alasannya katanya ini segala macam, tapi padahal pas selalu di tangan dia itu selalu ada kejadian-kejadian buruk kayak gitu teman-teman ya kan. Itu aja teman-teman ya, kita cuman ke depan ya kita juga ya harus bisa berhati-hati lah ya. Saya harap ya video ini bisa berguna ya teman-teman ya. Teman-teman bisa bantu saya juga subscribe, share and like, also komen teman-teman. Oke, semoga kita berjodoh kembali di masa depan ya. Oke, bye bye.